bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ice Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat halaman isolir atau mengganti profil pelanggan PPPoE yang sudah expire di setiap tanggal-tanggal tertentu dalam waktu sebulan. Misalnya di sini tanggal 10. Nah, biasanya kita akan di sini saya akan memberikan tutorialnya agar si klien-klien yang expire tersebut akan diisolir di setiap tanggal 10 ini. Oke, langsung saja yang pertama. Jadi topologinya seperti ini, sama seperti di video sebelumnya. Nah, di sini saya akan buka untuk Winbox-nya. Nah, yang paling penting pada saat kita melakukan tutorial ini, ingin menjalankan tutorial ini adalah yang pertama kita menuju ke bagian sistem clock dulu. Jadi jam dari mikrotiknya harus di set dengan benar agar kita bisa melakukan isolir sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Nah, kita juga harus set untuk SMPP-nya. Nah, yang pertama tentunya di jamnya dulu, misalnya di sini 10.52. Nah, di sini 10.52. Misalnya sini 10.52. 10.52, lalu di sini 42 misalnya. Lalu di sini tanggalnya sudah benar, tanggal 10 Mei 2020. Ini oke, di sini sudah selesai. Atau time zone-nya kita bisa lihat di sini, time zone-nya saya arahkan saja ke Asia lalu Makassar. Nah, ya. Seperti ini. Kenapa jadi 18 ya? Ini 10. Oke, ini sudah selesai untuk clocknya. Kemudian kita menuju ke bagian NTP server dari si mikrotik ini. Di sini saya misalnya set saja untuk NTP dengan IP seperti ini. Oke, kalian mendapatkan NTP server yang berbeda, silakan, tidak masalah. Yang penting jamnya harus benar, harus sinkron dengan jam yang ada di daerah kalian. Oke, ini sudah selesai. Nah, untuk jam dari mikrotiknya sudah selesai. Berikutnya kita akan membuat script untuk otomatis mengupdate tanggal dan waktu dari si mikrotik ini, sehingga waktu dari si mikrotiknya tidak akan salah dengan jadwal yang ada di daerah kita. Oke, yang pertama kita menuju sistem script. Di sini saya berikan misalnya namanya update date and time saja, atau apa ya, update tanggal dan tanggal waktu saja seperti ini. Nah, di sini scriptnya kita kosongkan dulu, kita kosongkan saja seperti ini. Oke, lalu kita menuju ke bagian sistem scheduler. Sistem scheduler seperti ini. Nah, di sistem scheduler ini kita buat satu schedule yang untuk mengupdate waktu. Jadi di sini saya akan masukkan di sini untuk scriptnya. Ini untuk script update waktunya seperti ini. Saya masukkan di on event ini. Lalu di sini untuk intervalnya, misalnya saya beri saja interval setiap 5 menit seperti ini. Sini waktunya start jam 10, atau di sini start time-nya saya bikin startup seperti ini. Lalu di sini jam tanggal 10 Mei 2020. Oke, sudah benar. Kita apply. Lalu kita buat lagi satu schedule. Sorry, di sini harusnya saya beri nama juga untuk schedule-nya. Update tanggal waktu seperti ini.
Jika kalian ingin melakukan isolir tanggal 5, tinggal ubah var day ini menjadi tanggal 5. Nah, jadi isi dari script ini yaitu dia akan melihat ke tanggal dan hari serta jam yang ada di mikrotik ini. Lalu jika di mikrotik ini sudah tanggal 10 seperti ini, maka dia akan melakukan eksekusi, yaitu akan mengubah profil dari yang expire dengan komen selain lunas. Jadi di sini nanti kita akan membuat user yang punya yang sudah lunas dan yang belum lunas seperti itu. Nah, dengan komen yang belum lunas, di sini ada tanda seru. Komen yang belum lunas dia akan di set profilnya ke expire. Sorry, di sini expire saya ubah saja menjadi isolir seperti ini. Isolir, lalu di sini secret, lalu akan untuk yang komen lunas akan dihapus untuk komennya. Jadi nanti akan mulai berjalan lagi mulai dari awal. Kemudian di sini yang PPP yang aktif akan di remove seperti itu. Oke, kita apply. Lalu di sini saya akan buat untuk satu lagi, yaitu di sini isolir seperti ini. Lalu lokal addressnya 192.168.15.1. remote addressnya arahkan ke isolir seperti ini, lalu kita apply. Nah, di sini yang perlu diingat adalah di script ini, kalau kalian menggunakan di sini kata isolir, maka di profile yang untuk isolir ya tuliskan juga seperti ini, isolir. Jadi harus sama antara yang ada di sini dengan yang nama dari profil isolirnya. Kalau di sini kalian menggunakan kata expire, maka di sini juga harus expire seperti itu. Oke. Lalu kemudian saya akan buat untuk PPPoE servernya. Di PPPoE server di sini saya berikan saja misalnya namanya PPPoE, arahkan ke ether 2, lalu di sini defaultnya saya pilih saja default profilnya saya pilih saja default seperti ini, apply. Lalu di bagian script saya buat misalnya IZ 123, service-nya PPPoE, ini defaultnya PPPoE bulanan seperti ini, profilnya PPPoE bulanan. Saya buat lagi satu misalnya IZ 1 PPPoE bulanan seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan set lagi juga untuk web proxy seperti ini. Namun di bagian file list kita bisa lihat di sini belum ada halaman isolir. Jadi di sini kita akan masukkan halaman isolirnya. Prosesnya sama seperti di video saya sebelumnya. Tinggal klik reset HTML seperti ini. Yes. Maka di sini akan muncul web proxy. Nah, kita hapus untuk web proxy error.html ini. Lalu kita masukkan halaman yang sudah kita buat ini. Nah, masukkan ke directory web proxy ini. Nah, jadinya seperti ini. Lalu di bagian web proxy setting yang perlu dilihat adalah karena di sini saya juga menggunakan hotspot di interface yang sama, maka di bagian web proxy setting kita jangan menggunakan port 8080. Saya perkecil dulu. Kita jangan menggunakan port 8080. Kenapa? Karena di bagian hotspot itu untuk di bagian IP firewall NAT untuk hotspot ada redirect yang mengarah ke destination port 8080. Sehingga di sini kita jangan gunakan 8080 agar tidak bentrok. Kita gunakan saja 8085 misalnya seperti ini. Apply. Lalu kita menuju ke bagian akses. Nah, di bagian akses ini kita buat seperti ini. Jadi source address-nya berdasarkan IP pool dari isolir. Mana tadi ya? IP pool dari isolir yang ini. Kita masukkan networknya atau subnetnya 192.168.15.0/24, lalu destination portnya 8085 yaitu IP port dari web proxy seperti ini. Actionnya allow. Lalu kita buat lagi satu sama
untuk source address-nya yaitu berdasarkan IP dari isolir PPPoE-nya. Lalu di sini kita buat deny, lalu redirect-nya kita arahkan ke IP dari Ethernet 2 ini yang digunakan untuk hotspot ini. Jadi kita arahkan ke 192.168.17.1, lalu titik 2 port 8085, port dari web proxy-nya. Seperti ini, kemudian kita apply. Nah, lalu kita buat satu lagi dengan jadi kosong saja yang lain, sedangkan extendnya kita buat deny seperti ini, lalu apply. Fungsinya adalah untuk menghemat resource dari MikroTik ini agar CPU tidak terlalu banyak termakan oleh web proxy access ini, sehingga hanya IP isolir dari profile isolir PPPoE yang bisa mengakses ke web proxy seperti ini. Oke, web proxy-nya sudah selesai. Sekarang kita menuju lagi ke bagian IP firewall. Pertama kita buat lagi untuk address list-nya, kita beri saja nama misalnya isolir. IP address tentu saja sesuai dengan IP pool dari isolir yang sudah kita buat tadi, yaitu 15.0/4. Lalu di bagian NAT kita buat di sini chain destination NAT, lalu protokol TCP destination portnya 80 dan 443 atau HTTP dan HTTPS. Advance-nya kita pilih address list yang kita buat, yaitu address list isolir. Action-nya kita buat redirect, arahkan ke port dari web proxy yaitu 8085. Seperti ini, apply, kemudian taruh di bagian paling atas. Kemudian kita menuju ke filter rules, kita buat chainnya forward. Lalu di sini advance-nya kita pilih address list yang kita buat yaitu isolir, action-nya yaitu drop, kemudian apply seperti ini, taruh paling atas. Jadi fungsinya ini untuk memblok internet dari PPPoE yang sudah expire. Seperti ini. Jadi seperti ini. Oke, setelah itu sekarang kita menuju juga ke IP, karena di sini di interface karena di interface Ether 2 yang terhubung ke klien ini ada hotspot juga, ada service hotspot dan service PPPoE. Maka di sini kita harus menuju ke hotspot, lalu di wallet garden IP list kita harus melakukan action accept untuk protokol
coba untuk connect dulu. Halaman isolirnya muncul. Nah, di sini halaman isolir muncul pemberitahuan seperti ini. Sini juga untuk klien yang kedua sama, halaman isolir seperti ini. Nah, sekarang berarti untuk simulasi pertama kita sudah berhasil. Berikutnya kita akan lakukan untuk simulasi yang keduanya. Jadi di sini kita kembalikan lagi untuk klien-kliennya, kembali ke profil semula. Lalu di bagian ini kita akan berikan misalnya ada klien misalnya yang membayar di waktu yang sebelum jatuh tempo. Misalnya jadi di sini misalnya mana tadi ya? Jadi misalnya di sini kan kita buat misalnya tanggal 10 nih, jatuh temponya tanggal 10. Tanggal 10 isolirnya, ternyata ada klien yang membayar di tanggal 5. Maka kita buat saja di klien misalnya yang ini kita berikan komen lunas seperti ini. Lunas. Nah, ini harus sama kata-katanya, di sini huruf kecil semua. Nah, di sini juga harus sama lunas. Karena di sini huruf kecil semua, tulisannya lunas, maka di sini harus menyesuaikan juga. Jadi
di sini yang akan pada saat kita berikan komen seperti ini lunas, maka pada saat tanggal 10 itu, pada saat tiba di tanggal 10, maka yang akan diblokir atau diisolir hanya yang klien yang atas ini, karena si klien yang atas ini tidak ada komentar lunas. Seperti ini kita bisa lihat di sini, secret set profile isolir find yang selain komentar lunas. Di sini ada tanda serunya selain komentar lunas, sehingga untuk yang klien 2 yang ada komentar lunasnya itu tidak akan diisolir. Jadi sekarang kita coba lagi. Kita coba yang pertama, saya coba untuk konekkan lagi untuk klien ini. Oke, ini kita konekkan lagi. Oke, nah, ini sudah connect lagi ke internet semuanya. Nah, jadi yang ini adalah klien yang pertama. Untuk yang Windows 7 ini adalah klien yang pertama yang tidak ada komentar lunas, sedangkan Win7KU ini adalah klien kedua yang sudah membayar atau sudah ada komentar lunas seperti ini. Nah, sekarang kita akan jalankan lagi untuk schedulernya. Nah, di sini 11.18. Saya buat misalnya di sini 11.19. Apply seperti ini, lalu kita akan lihat perbedaan antara klien IAZ dan klien IAZ1 ini. Kita akan lihat pada saat di sini mencapai 11.19, pasti akan terdapat perbedaan perlakuan karena si klien yang kedua ini sudah lunas, sedangkan klien yang pertama ini belum lunas, sehingga klien yang pertama inilah yang akan diisolir seperti itu. Nah, sini 11.19 kita bisa di sini profil dari si klien pertama ini isolir, sedangkan klien yang kedua yang ada komentar lunas itu tidak diubah profilnya ke isolir, namun komentarnya saja yang dihapus jadi lunas. Jadi kembali ke semula lagi perhitungan waktunya. Kita coba tes ini redial, kemudian yang ini juga kembali redial. Nah, di sini muncul halaman untuk klien yang tidak lunas ini, halaman isolir. Sedangkan untuk klien yang sudah ada komentar lunas tadi yang membayar di tanggal sebelum jatuh tempo, dia tetap bisa terkoneksi ke internet seperti ini. Oke, jadi demikian tadi untuk melakukan isolir berdasarkan tanggal yang kita inginkan. Misalnya di sini saya buat tanggal 10 atau tanggal 11, tanggal 12, tanggal 5, tanggal 1, tanggal 2, terserah kalian. Jadi tinggal sesuaikan saja di sini. Nah, dan untuk klien yang sudah lunas sebelum tanggal jatuh temponya, kalian isi saja di sini komentarnya lunas. Jadi tinggal set saja lunas seperti ini agar pada saat script ini dijalankan, si klien yang lunas ini tidak akan terisolir. Karena kalau sampai si klien ini juga terisolir, ya pasti kliennya protes, padahal dia kan sudah bayar sebelum tanggal jatuh tempo seperti itu. Jadi tinggal tambahkan lunas saja seperti itu. Nah, untuk kemudian untuk si klien yang terisolir ini lalu dia membayar, misalnya membayar di tanggal 11, ya tinggal kita kembalikan saja seperti ini, tinggal kita kembalikan, lalu kita matikan lagi untuk koneksinya, lalu si klien akan dial lagi, kemudian si klien akan bisa terkoneksi lagi ke internet. Jadi hanya seperti itu. Oke, untuk scriptnya akan saya berikan di kolom deskripsi video saya. Oke, demikian tadi tutorial dari Ais Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ais Channel. Ais Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.